Baik, yang pertama yaitu apa itu data? Nah, istilah data mengacu pada jenis informasi yang diperoleh peneliti tentang subjek penelitian mereka. Informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya merupakan salah satu jenis data. Nah, skor dari tes yang tersedia secara komersial atau yang disiapkan peneliti adalah hal lain. Tanggapan terhadap pertanyaan peneliti dalam wawancara lisan atau jawaban tertulis untuk kuesioner survei adalah jenis lain. Esai yang ditulis oleh siswa, nilai rata-rata yang diperoleh dari catatan sekolah, catatan kinerja yang disimpan oleh pelatih, catatan anekdot yang disimpan oleh guru atau konselor, semuanya merupakan berbagai jenis data yang mungkin ingin dikumpulkan oleh peneliti sebagai bagian dari penyelidikan penelitian. Sebuah keputusan penting yang harus dibuat oleh setiap peneliti selama tahap perencanaan penyelidikan. Oleh karena itu, jenis data apa yang ingin dikumpulkan, perangkat seperti tes pensil dan kertas, kuesioner atau skala penilaian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut dengan instrumen. Selanjutnya yaitu pertanyaan kunci. Umumnya, seluruh proses persiapan untuk mengumpulkan data disebut dengan instrumentasi. Ini melibatkan tidak hanya pemilihan atau desain instrumen, tetapi juga prosedur dan kondisi di mana instrumen akan diberikan. Beberapa pertanyaan muncul, yaitu yang pertama, di mana data akan dikumpulkan. Nah, pertanyaan ini mengacu pada lokasi pengumpulan data, di mana itu akan terjadi di sekolah, halaman sekolah, rumah pribadi, di jalan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kapan data akan dikumpulkan. Nah, pertanyaan ini mengacu pada waktu pengumpulan. Kapan akan berlangsung, di pagi hari, sore, malam, selama akhir pekan. Kemudian yang ketiga yaitu seberapa sering data harus dikumpulkan. Nah, pertanyaan ini mengacu pada frekuensi pengumpulan. Berapa kali data harus dikumpulkan? Hanya sekali, 2 kali, lebih dari 2 kali. Nah, kemudian yang keempat, pertanyaannya yaitu siapa yang mengumpulkan data. Pertanyaan ini mengacu pada administrasi instrumen. Siapa yang melakukan ini? Peneliti, seseorang yang dipilih dan dilatih oleh peneliti. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting karena bagaimana peneliti menjawabnya dapat mempengaruhi data yang diperoleh. Berpikir bahwa peneliti hanya perlu menemukan atau mengembangkan instrumen yang baik. Data yang disediakan oleh instrumen apapun dapat dipengaruhi oleh salah satu atau semua pertimbangan sebelumnya. Instrumen yang dianggap paling tinggi akan memberikan data yang tidak berguna, misalnya jika dikelola secara tidak benar oleh seseorang yang tidak disukai oleh responden, di bawah kondisi yang bising dan tidak ramah, atau ketika subjek kelelahan. Kemudian, semua pertanyaan di atas penting untuk dijawab oleh peneliti. Oleh karena itu, sebelum mereka mulai mengumpulkan data yang mereka butuhkan, keputusan peneliti tentang lokasi, waktu, frekuensi, dan administrasi selalu dipengaruhi oleh jenis instrumen yang akan digunakan. Dan untuk menjadi bernilai, setiap instrumen, apapun jenisnya, harus memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang akurat tentang kemampuan atau karakteristik lain dari orang yang sedang dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu validitas, keandalan, dan objektivitas. Pengertian instrumen yang valid adalah instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Definisi yang lebih akurat dari validitas berkisar pada defensibilitas kesimpulan yang dibuat peneliti dari data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen. Bagaimanapun, instrumen adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik individu tertentu. Tetapi untuk dapat berguna, kesimpulan itu harus benar. Oleh karena itu, semua peneliti menginginkan instrumen yang memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan yang sah atau valid tentang karakteristik, kemampuan, prestasi, sikap, dan sebagainya dari individu yang mereka pelajari. Untuk mengukur prestasi matematika, misalnya seorang peneliti perlu memiliki kepastian bahwa
instrumen yang akan digunakan benar-benar mengukur prestasi tersebut. Nah, peneliti yang ingin mengetahui apa yang orang pikirkan atau bagaimana perasaan mereka tentang topik tertentu, membutuhkan jaminan bahwa instrumen yang digunakan akan memungkinkan dia untuk membuat kesimpulan yang akurat. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah keandalan. Instrumen yang andal adalah instrumen yang memberikan hasil yang konsisten. Jika seorang peneliti menguji pencapaian matematika sekelompok individu pada 2 atau lebih waktu yang berbeda, misalnya ia harus mengharapkan untuk memperoleh hasil yang hampir sama setiap kali. Nah, konsisten ini akan memberikan keyakinan peneliti bahwa hasilnya benar-benar mewakili pencapaian individu yang terlibat. Seperti halnya validitas, sejumlah prosedur dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen. Kemudian pertimbangan yang terakhir adalah objektivitas. Objektivitas mengacu pada tidak adanya penilaian subjektif. Kapanpun memungkinkan, peneliti harus mencoba menghilangkan subjektivitas dari penilaian yang mereka buat tentang pencapaian, kinerja, atau karakteristik subjek. Sayangnya objektivitas lengkap mungkin tidak pernah tercapai. Selanjutnya itu kegunaan. Sejumlah pertimbangan yang praktis dihadapi setiap peneliti. Salah satunya adalah betapa mudahnya menggunakan instrumen apapun yang dia desain atau pilih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelola, apakah petunjuknya jelas, apakah pantas untuk kelompok lain menggunakan instrumen tersebut, seberapa mudah untuk mencetak hasil, apakah hasilnya mudah diinterpretasikan, apakah ada masalah yang dilaporkan oleh orang lain yang menggunakannya, apakah bukti kehandalan dan validitasnya ada. Nah, mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat menghemat banyak waktu dan energi peneliti dan dapat juga mencegah sakit kepala. Baik, selanjutnya yaitu cara mengklasifikasikan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian pendidikan terdapat 3 metode umum untuk memperoleh informasi. Peneliti dapat memperoleh informasi yaitu dengan cara mencarinya sendiri dengan sedikit atau tanpa keterlibatan orang lain. Yang kedua dengan cara langsung dari subjek penelitian dengan mencari informasinya langsung ke tempat penelitian. Yang ketiga dari orang lain atau yang biasa disebut sebagai informan. Peneliti biasanya mendatangi suatu tempat atau orang untuk mencari informasi untuk peneliti. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji hipotesis bahwa pengajaran inquiry di kelas kimia menghasilkan pemikiran tingkat tinggi daripada metode ceramah. Peneliti dapat memilih opsi yang pertama, yaitu dengan memperoleh informasi dengan sendiri. Dalam hal ini, peneliti dapat mengamati siswa di kelas secara langsung, yaitu dengan cara mencatat frekuensi pernyataan lisan yang menunjukkan pemikiran tingkat tinggi, atau peneliti mungkin memeriksa catatan siswa di kelas. Jika peneliti memilih opsi yang kedua, yaitu peneliti kemungkinan melakukan tes atau meminta siswa mengerjakan soal, yaitu misalkan soal esai atau mengerjakan lembar masalah untuk sebagai bukti penelitian. Peneliti juga dapat memutuskan untuk mewawancarai siswa yang menggunakan pertanyaan yang dirancang untuk mengungkapkan pemikiran mereka tentang topik yang akan diteliti. Nah, jika teliti memilih opsi yang ketiga, yaitu dengan mencari informasi dengan orang lain atau informan, kemungkinan peneliti akan mencari orang lain, yaitu misalkan guru atau siswa, untuk meminta mengisi skala penilaian di mana orang yang diwawancarai menilai kemampuan berpikir setiap siswa berdasarkan pengalaman mereka sebelum dengan siswa tersebut. Contohnya itu yang pertama, instrumen peneliti. Yang pertama, seorang peneliti yang tertarik dengan pembelajaran dan pengembangan memori menghitung berapa kali anak-anak sekolah TK yang berbeda-beda belajar untuk menavigasi jalan mereka dengan benar melalui labirin yang terletak di taman bermain sekolah. Peneliti juga mencatat pertemuannya di lembar penghitung. Yang kedua, seorang peneliti yang tertarik dengan konsep ketertarikan timbal balik menjelaskan dalam catatan lapangan yang sedang berlangsung bagaimana berlaku orang-orang yang bekerja sama dalam berbagai pengaturan telah diamati berbeda pada variabel ini. Untuk yang kedua itu instrumen subjek. Instrumen subjek ini seorang peneliti di sekolah mengadakan tes ejaan mingguan yang mengharuskan siswa mengeja dengan benar kata-kata baru yang dipelajari di kelas selama seminggu. Subjeknya ini
siswa yang mengeja. Selanjutnya, atas permintaan peneliti, administrator membagikan kuesioner selama pertemuan dan menanyakan pendapat siswa tentang kurikulum matematika baru yang baru-baru ini diterapkan di sekolah. Selanjutnya, seorang peneliti meminta guru kimia sekolah menengah untuk meminta siswa mereka menyimpan catatan harian di mana mereka merekam reaksi mereka terhadap pembelajaran yang mereka lakukan setiap minggunya. Selanjutnya yaitu instrumen informan. Seorang peneliti meminta guru untuk menggunakan skala penilaian untuk menilai setiap siswa pada kemampuan membaca fonik. Nah, peneliti ini meminta bantuan guru pada pelajaran yang akan diteliti untuk mencari informasi. Seorang peneliti meminta orang tua untuk menyimpan catatan anekdot yang menggambarkan karakter CV yang dimainkan oleh anak-anak prasekolah mereka secara spontan. Nah, di sini orang tua ini sebagai informan. Selanjutnya, seorang peneliti mewawancarai ketua dewan mengenai pandangan siswa tentang kode disiplin sekolah. Terdapat dua cara seorang peneliti untuk memperoleh instrumen. Yang pertama, menemukan dan mengelola instrumen yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, mengelola instrumen penelitian kembangan sendiri secara pribadi atau telah dikembangkan oleh orang lain. Memilih instrumen yang telah dikembangkan membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit daripada mengembangkan instrumen baru untuk mengukur hal yang sama. Merancang instrumen sendiri malah lebih memakan waktu dan lebih energi dan uang untuk diinvestasikan. Nah, ada beberapa tips untuk mengembangkan instrumen penelitian. Yang pertama, pastikan variabel yang akan dinilai sudah jelas. Tinjau instrumen yang ada untuk mengukur variabel serupa untuk memutuskan format dan untuk mendapatkan ide tentang item tertentu. Yang ketiga, tentukan format untuk setiap variabel. Yang keempat, mulailah menyusun atau menulis item. Pastikan bahwa menuntut penilaian Anda masing-masing valid secara logis, yaitu item tersebut konsisten dengan definisi variabel. Yang kelima, mintalah rekan kerja untuk responden yang dituju. Yang keenam, merevisi item berdasarkan umpan balik rekan kerja. Pada titik ini, cobalah untuk memiliki sekitar 2 kali lebih banyak item yang diinginkan. Cari sekelompok orang dengan pengalaman yang sesuai dengan studi peneliti. Minta mereka meninjau instrumen untuk validasi logis, buat revisi yang diperlukan, dan selesaikan instrumen. Yang kedelapan, uji coba instrumen dengan sekelompok responden yang semirip mungkin dengan responden penelitian. Mintalah mereka melengkapi instrumen dan kemudian mendiskusikannya dengan mereka. Yang kesembilan, jika memungkinkan, lakukan analisis item statistik dengan data uji coba. Diperlukan setidaknya 20 responden. Analisis semacam itu tidak sulit untuk dilakukan, terutama jika memiliki komputer. Informasi yang diberikan pada setiap item menunjukkan seberapa efektif dan kadang-kadang bahkan menyarankan bagaimana memperbaikinya. Dan yang terakhir, pilihlah dan revisi instrumen seperlunya sampai Anda memiliki instrumen yang baik. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen respon tertulis versus instrumen kinerja. Cara lain untuk mengklasifikasikan instrumen adalah dalam beberapa hal, yaitu memerlukan tertulis atau yang ditandai dengan mata pelajaran, atau biasanya evaluasi dari mata pelajaran, atau suatu hal yang lebih umum. Nah, instrumen respon tertulis termasuk dalam tes objektif. Nah, misalkan dalam pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau jawaban singkat. Uraian singkat, kuesioner, jadwal wawancara, skala peringkat, dan daftar periksa. Itu merupakan instrumen respon tertulis. Kemudian untuk instrumen kinerja, yaitu mencakup perangkat yang dirancang untuk mengukur baik prosedur atau produk. Nah, prosedur merupakan suatu cara melakukan sesuatu seperti mencampurkan larutan kimia, kemudian mereaksikan bahan satu dengan bahan yang lain, kemudian juga prosedur mencuci gelas kimia. Kemudian selain prosedur ada produk. Produk adalah suatu hasil akhir dari prosedur, seperti bahan kimia yang benar, seperti maksud saya produk dari hasil akhir dari prosedur, misalkan seperti campuran dari suatu larutan A dan B, kemudian hasil reaksi antara Na dengan kalium seperti terbentuknya gelembung gas, atau juga warna larutan yang berubah, kemudian juga bagaimana tampilannya setelah terjadinya reaksi, begitu. Ya, dapat diambil contoh pada gambar berikut, yaitu merupakan gambar abstrak dari suatu website Airwrite
untuk abstraksi dari database. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh pengambilan instrumen data. Nah, pengambilan instrumen data merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan oleh para peneliti, yaitu meminta subjek penelitian untuk memberikan informasi atau hal-hal yang mendukung terhadap apa-apa yang diperlukan oleh peneliti untuk mensukseskan penelitiannya. Nah, oleh karena itu beberapa hal di sini akan digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu instrumen yang dapat dilengkapi oleh peneliti atau yang dapat dilengkapi oleh subjek. Nah, untuk instrumen yang dapat dilengkapi peneliti antara lain yang pertama skala peringkat, kemudian jadwal wawancara, formulir observasi, lembar perhitungan, bagan alur, kemudian daftar periksa kinerja, kemudian catatan anekdot, dan time and motion log atau log waktu dan gerak. Kemudian untuk instrumen yang dapat dilengkapi oleh subjek yaitu yang pertama kuesioner, kemudian daftar periksa diri, skala sikap, kepribadian atau karakter, kemudian ada tes prestasi bakat, tes kinerja, perangkat proyektif, dan perangkat sosiometrik. Baiklah, tadi merupakan penggolongan dari instrumen-instrumen yang dapat dilengkapi oleh peneliti ataupun juga instrumen-instrumen yang dapat dilengkapi oleh subjek. Nah, jadi kita di sini akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mengenai instrumen yang dapat dilengkapi oleh peneliti. Untuk bagian pertama yaitu mengenai skala peringkat atau rating scale. Nah, jadi peringkat merupakan suatu penilaian terukur. Ketika kita menilai seseorang, artinya kita dapat membuat penilaian terhadap suatu perilaku atau juga suatu hal atau produk yang mereka hasilkan. Nah, dengan demikian seberapa baik seseorang atau juga seberapa baik dalam menyampaikan laporan lisan maupun juga seperti membuat salinan laporan atau juga suatu hal yang dihasilkan dari suatu pekerjaannya itu dapat dinilai. Nah, hal ini peringkat yang dimaksud untuk menyampaikan penilaian terhadap perilaku terkait perilaku atau produk individu. Nah, pengamatan dimaksudkan hanya menunjukkan apakah perilaku tertentu ada atau tidak ada. Nah, hal ini dapat kita amati pada gambar di halaman 125 untuk gambar 713, yaitu pada time and log motion. Itu merupakan salah satu contoh dari skala peringkat atau rating scale, atau juga hal ini bisa kita identifikasikan sebagai yang ada atau tidak ada begitu. Kemudian untuk skala peringkat itu akan dibagi menjadi beberapa hal. Untuk yang pertama yaitu sekitar tiga skala, yaitu yang pertama skala penilaian perilaku. Jadi skala penilaian perilaku itu muncul dalam beberapa bentuk. Akan tetapi bentuk yang paling umumnya untuk yang sering digunakan yaitu meminta untuk pengamat atau subjek itu menandai satu titik atau melingkari sesuatu angka atau suatu ukuran yang dapat menjelaskan frekuensi dari perilakunya tersebut. Nah, yang paling sering untuk umum yang dibuat yaitu skala peringkat numerik yang menyediakan serangkaian angka. Jadi dapat didefinisikan sebagai skala yang semakin baik apabila angkanya semakin tinggi atau sebaliknya. Biasanya secara umum itu akan skalanya akan menaik apabila semakin baik dari perilaku atau produk yang dihasilkan. Nah, dapat kita amati pada gambar 7.4 yaitu menunjukkan skala yang dirancang untuk menilai suatu guru. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai apabila guru tersebut dapat menjelaskan secara jelas atau clear, itu akan mendapat skala rating 5 atau sangat baik. Apabila 4 itu di atas rata-rata, kemudian 3 rata-rata, 2 itu di bawah rata-rata, dan 1 itu kurang. Nah, jadi di sini dapat kita amati bahwa di gambar 7.4 ini merupakan instrumen skala penilaian perilaku menggunakan yang angka. Jadi
kita dapat menilai perilaku dari guru tersebut ketika menjelaskan atau ketika melakukan diskusi dengan siswa, atau juga merupakan angka-angka yang dapat mewakilkan bagaimana perilakunya ketika di kelas. Nah, baiklah, untuk yang kedua yaitu merupakan skala peringkat grafis, yaitu merupakan upaya untuk memperbaiki ketidakjelasan pada skala peringkat numerik. Nah, hal ini menggambarkan setiap karakteristik akan dinilai atau di judgment dan menempatkannya pada garis horizontal, di mana pengamat akan memberikan tanda centang. Nah, pada gambar 7.5 ini merupakan penyajian dari contoh skala penilaian grafis. Nah, maksudnya di sini skala penilaian grafis ini merupakan salah satu cara atau instrumen yang dikembangkan untuk dapat memperbaiki ketidaktepatan pada skala peringkat numerik. Nah, jadi kita dapat menilainya dengan tingkat frekuensi perilaku dari suatu subjek yang akan kita teliti. Nah, di sini kita dapat amati bahwa untuk frekuensinya dari tidak pernah hingga selalu. Dan untuk yang ketiga yaitu skala penilaian produk. Nah, jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, jadi selain dari perilaku yang dinilai dalam suatu penelitian, yaitu juga tentang produk atau suatu hal yang telah dihasilkan dalam suatu proses. Nah, di sini dapat mencakup seperti buku laporan, kemudian juga bagan, diagram, kemudian gambar, buku catatan, esai, dan segala hal kreatif yang telah dihasilkan pada suatu proses pembelajaran. Nah, sementara penilaian dari perilaku harus dilakukan pada waktu tertentu atau ketika peneliti dapat mengamati perilaku tersebut. Nah, keuntungan dari instrumen penilaian produk itu dapat dilakukan kapan saja. Berikut merupakan gambar dari contoh instrumen penilaian produk. Nah, di sini gambar 7.6 menyajikan contoh skala penilaian produk dalam handwriting atau tulisan tangan. Nah, jadi skala ini dilakukan oleh orang terdahulu untuk sebagai acuan atau sebagai patokan untuk penilaian tulisan tangan. Nah, semakin mirip dari tulisan tangan itu akan semakin pula tinggi nilainya apabila kita mengacu pada skala penilaian produk untuk handwriting ini atau tulisan tangan. Nah, untuk jenis instrumen yang kedua yaitu interview protokol atau protokol dari wawancara. Nah, wawancara sebenarnya sangat mengacu pada salah satu jenis instrumentasi yang kita sangat umum kenali, yaitu merupakan instrumentasi kuesioner. Nah, namun ada beberapa perbedaan penting dalam wawancara dan kuesioner yang dikelola. Jadi wawancara dilakukan secara lisan, baik secara langsung ataupun tidak langsung atau menggunakan telepon, dan jawaban atas pertanyaan itu dicatat oleh peneliti. Kelebihan dari instrumen ini adalah pewawancara dapat mengklarifikasi setiap pertanyaan yang tidak jelas dan juga meminta responden untuk dapat memperluas jawaban yang sangat penting ataupun mengungkapkannya. Namun kekurangannya yaitu bagaimanapun juga wawancara akan memakan waktu yang lebih lama daripada kuesioner untuk diselesaikan. Apabila si kuesioner itu pasti akan kelebihannya waktunya akan sangat singkat, lebih singkat daripada wawancara, akan tetapi kekurangannya akan ketika responden menjawab tidak sesuai atau bahkan kurang dapat memuaskan dari peneliti, maka itu akan menjadi hambatan tersendiri. Nah, gambar 7.7 merupakan ilustrasi dari suatu protokol wawancara yang terstruktur. Nah, perhatikanlah ketika di protokol ini itu mengharuskan pewawancara untuk banyak menulis, kecuali jika wawancara tersebut direkam. Nah, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh responden secara cepat dan tepat. Kemudian gambar 7.8 itu merupakan contoh protokol wawancara kualitatif yang semi
terstruktur yang digunakan dalam studi disertasi mahasiswa perguruan tinggi komunitas Afrika Amerika yang berhasil dipindahkan ke institusi 4 tahun. Ya, adapun pertanyaan improvisasi dari pewawancara untuk dapat mendapatkan jawaban yang dapat diinginkan dari responden, yaitu yang biasa disebut dengan probe. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai form observation form atau formulir pengamatan. Nah, formulir pengamatan ini biasanya kita dapat amati untuk pengamatan pada proses pembelajaran atau juga pada baik pembelajaran dalam kelas ataupun juga pembelajaran di suatu kegiatan praktikum atau di laboratorium. Nah, formulir pengamatan kertas yang biasa diisi dengan pensil itu biasanya semakin baik karena hal ini cukup mudah dibuat seperti pada gambar 7.9. Nah, dapat kita amati di formulir tersebut mengharuskan pengamat tidak hanya merekam perilaku tetapi juga harus mengevaluasi beberapa perilaku yang terjadi. Nah, formulir pengamatan harus selalu digunakan pada berdasarkan percobaan dalam situasi yang serupa atau yang akan diamati untuk mengatasi suatu bug atau suatu ambiguitas. Sering kelemahan dalam banyak bentuk observasi atau pengamatan yaitu bahwa mereka meminta pengamat untuk mencatat lebih banyak perilaku daripada yang dapat dilakukan secara akurat. Seperti yang sering terjadi, semakin sederhana suatu instrumen maka hasil yang diharapkan atau yang dihasilkan itu semakin baik. Untuk instrumentasi yang selanjutnya yaitu lembar perhitungan atau tally sheets, yaitu merupakan suatu alat instrumentasi yang sering digunakan untuk peneliti untuk mencatat frekuensi perilaku, aktivitas atau juga ucapan siswa. Nah, beberapa siswa sekolah menengah mengikuti instruksi selama latihan kebakaran misalkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari salah satu kalimat yang ada di suatu tally sheets atau lembar pada gambar 7.10 juga dicontohkan bahwasannya di situ ada kolom untuk pertanyaan, kemudian atau seperti yang menerangkan siswa itu melakukan apa, kemudian ada juga pertanyaan itu sesuai dengan pelajaran atau tidak sesuai dengan pelajaran, kemudian dicatat juga diberikan kolom juga seberapa sering siswa melakukan hal tersebut. Artinya seberapa sering siswa itu menanyakan suatu hal yang berkaitan atau yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu flowchart atau bagan alur. Nah, jadi bagan alur itu merupakan suatu lembar perhitungan yang menggambarkan suatu aliran atau suatu jalannya partisipasi. Nah, bagan alur ini sangat membantu apabila menganalisis diskusi antar siswa di kelas. Nah, jumlah dan arah ucapan yang siswa sampaikan atau siswa lakukan itu dapat dipetakan untuk mendapatkan gambaran tentang kuantitas dan fokus partisipasi verbal siswa di kelas. Nah, dapat kita amati di sini pada gambar 7.11 itu mengilustrasikan seperti apa flowchart tersebut atau bagan alur tersebut. Nah, bagan tersebut menunjukkan bahwa Robert, Felix, dan Mercedes itu mendominasi diskusi dengan kontribusi dari Al, Gil, Jack, dan Sam. Nah, sedangkan Joe dan Nancy tidak mengatakan apa-apa. Nah, hal ini menjadi catatan apabila pada diskusi selanjutnya ketika topik yang berbeda, hal ini apakah akan berubah atau menggunakan pola yang berbeda, apakah akan berubah atau tidak. Nah, hal ini sangat membantu guru untuk menganalisis diskusi yang dilakukan siswa dan frekuensinya ketika melakukan diskusi dalam kelas. Instrumentasi selanjutnya yaitu daftar periksa kinerja atau checklist performance checklist. Jadi salah satu yang paling sering digunakan dari semua alat instrumentasi yaitu merupakan checklist atau suatu daftar periksa. Nah, daftar periksa kinerja ini terdiri dari daftar perilaku yang membentuk kinerja tertentu atau seperti menggunakan mikroskop atau memipet suatu larutan dan mencampurkan suatu bahan. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang berperilaku dengan cara tertentu atau yang biasanya diinginkan ketika diminta menyelesaikan suatu tugas tertentu atau tidak. Nah, pada gambar 7.12 itu dapat sebagai contoh dari
eh, suatu daftar periksa kinerja. Nah, di situ dapat kita amati bahwa urutannya dari atas hingga bawah itu mengindikasikan apakah dilakukan atau tidak gitu. Nah, untuk instrumentasi selanjutnya yaitu catatan anekdot. Cara lain untuk merekam perilaku individu yaitu menggunakan catatan anekdot. Yaitu sesuai dengan namanya, catatan anekdot merupakan catatan perilaku yang diamati atau yang ditulis dalam bentuk anekdot. Tidak ada format yang diterapkan. Nah, sebaliknya pengamat atau peneliti itu bebas merekam perilaku yang menurut mereka penting dan tidak perlu berfokus pada perilaku yang sama untuk semua objek. Nah, akan tetapi untuk menghasilkan catatan yang paling berguna atau yang paling efisien, pengamat harus berusaha sespesifik dan sefaktual mungkin dan menghindari komentar evaluatif, interpretatif atau juga yang terlalu umum. Dewan Pendidikan Amerika menjelaskan ada 4 jenis anekdot yang menyatakan bahwa ada 4 jenis dari catatan anekdot. Nah, berikut merupakan 4 jenis tersebut. Yaitu untuk yang pertama, evaluatif, yaitu Julius berbicara keras dan banyak selama puisi, ingin melakukan atau mengatakan apa yang dia inginkan dan tidak mempertimbangkan hal yang benar. Harus memintanya untuk duduk di sampingku, menunjukkan sikap buruk tentang hal itu. 3 baris pertama dari yang akan kita pelajari itu harus dihindari, hanya tipe keempat yang dapat dilakukan atau yang diinginkan. Untuk yang pertama yaitu anekdot yang mengevaluasi atau menilai perilaku anak sebagai baik atau buruk, diinginkan atau tidak diinginkan, dapat diterima atau tidak dapat diterima, atau pernyataannya evaluatif ya, yang seperti yang saya contohkan tadi. Hal ini itu agar dapat dihindari. Kemudian anekdot yang kedua yaitu anekdot yang menceritakan atau menjelaskan perilaku anak, biasanya berdasarkan suatu fakta atau tesis. Pernyataan ini bersifat interpretatif dan agar dapat dihindari. Kemudian untuk anekdot yang ketiga yaitu anekdot yang mendeskripsikan perilaku tertentu secara umum, seperti yang sering terjadi atau sebagai karakterisasi anak. Nah, pernyataan ini sangat general atau sangat umum. Nah, ini juga dapat dihindari. Untuk pernyataan yang keempat atau yang dapat kita inginkan yaitu anekdot yang dapat menceritakan secara tepat apa yang dilakukan atau dikatakan anak, yang menggambarkan secara konkret situasi di mana tindakan atau komentar itu terjadi. Contoh untuk yang pertama yaitu evaluatif seperti tadi, yaitu Julius berbicara keras dan mungkin kita dapat menyampaikannya sangat keras dan terlalu berbicara banyak ketika puisi, itu merupakan salah satu anekdot yang sifatnya evaluatif dan itu dapat dihindari. Kemudian untuk yang sifatnya interpretatif yaitu selama seminggu terakhir ini Semi menjadi suatu siswa yang tumbuh begitu cepat sehingga dia tidak bisa menetap. Nah, tentu saja perubahan batin yang terjadi menyebabkan kegelisahan. Nah, hal ini juga sangat interpretatif karena dia menjelaskan atau anekdot ini menjelaskan Semi itu terlalu interpretatif begitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu secara general atau umum, yaitu Semi sangat gelisah akhir-akhir ini. Dia berbisik di sebagian besar waktu ketika dia tidak sibuk di dalam lingkaran selama berbagai diskusi meskipun dia tidak tertarik. Lengannya bergerak atau meninju orang yang duduk di sebelahnya. Dia tersenyum saat aku berbicara dengannya. Nah, ini juga sangat umum. Jadi pernyataan sedemikian untuk catatan anekdot itu tidak baik karena terlalu umum, sehingga dapat terjadi beberapa asumsi atau juga dapat menimbulkan suatu ambiguitas. Untuk yang lalu bagaimana baiknya? Nah, yang baiknya itu seperti yang spesifik seperti ini. Nah, jadi contohnya yaitu cuaca sangat buruk dan sangat dingin
sehingga kami tidak pergi ke taman untuk bermain hari ini. Anak-anak bermain game di kamar selama waktu istirahat reguler. Dan Andrew dan Larry memilih pihak untuk permainan yang dikenal sebagai mencuri daging. Nah, hal-hal itu contoh-contoh berikut merupakan contoh-contoh yang baik untuk dapat catatan anekdot atau yang disampaikan secara spesifik dan sefaktual mungkin. Yang selanjutnya yaitu time and motion log, yaitu merupakan log atau waktu gerak. Jadi apabila ada kesempatan ketika peneliti ingin melakukan pengamatan yang sangat rinci terhadap suatu individu atau kelompok, peneliti tersebut dapat menggunakan instrumentasi time and motion log ini. Nah, jadi misalnya ketika mencoba mengidentifikasi alasan yang mendasari masalah atau kesulitan tertentu yang dialami seseorang untuk tugas yang diberikan atau kurang perhatian dan sebagainya. Studi time and motion ini adalah suatu pengamatan yang dapat melakukan pencatatan terperinci selama periode waktu tertentu, misalkan dari waktu 15 menit. Nah, pengamat mencoba merekam semua yang dilakukan individu seobjektif mungkin dan dengan interval sesingkat dan yang teratur, seperti setiap 3 menit atau dengan setiap jeda semenit, itu diselingi antar interval. Contohnya yaitu pada gambar 7.13, yaitu di situ dapat kita amati sendiri bahwasanya pengamatan yang dilakukan itu dari pukul 11.32 hingga 11.55, sekitar kurang lebih 13 menit dengan rentang waktu 3 menit, kemudian 2 menit, kemudian juga 3 menit kembali dan 5 menit. Nah, hal ini juga merupakan suatu hal yang sangat terperinci dan sangat teratur dengan interval waktu yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut. Baiklah, tadi itu merupakan instrumen-instrumen yang dapat dilengkapi atau diselesaikan oleh peneliti. Dan untuk yang selanjutnya yaitu instrumen yang dapat dilengkapi atau diselesaikan oleh subjek. Untuk yang pertama yaitu kuesioner. Seperti halnya dengan protokol interview, jadi kuesioner ini juga menitikberatkan jawaban itu pada responden. Jadi subjek menjawab pertanyaan yang telah ditulis atau telah disiapkan oleh peneliti di form yang telah disiapkan. Jadi responden itu tinggal menjawabnya saja begitu. Jadi keuntungannya menggunakan kuesioner ini seperti yang dapat saya sampaikan tadi, itu dapat dikirimkan atau diberikan kepada banyak orang secara bersamaan. Kan tetapi kerugiannya itu pertanyaan yang tidak jelas atau tanpa ambigu itu tidak dapat diklarifikasi, sehingga itu merupakan salah satu kekurangan ketika menggunakan kuesioner. Untuk contohnya itu kita dapat melihat yang tadi gambar 77 untuk pada halaman 120 tadi, itu merupakan salah satu contoh yang dapat digunakan untuk kuesioner. Ya, untuk selanjutnya yaitu skala sikap. Jadi asumsi dasar yang mendasari semua skala sikap adalah bahwa sikap dapat ditemukan dengan meminta individu untuk menanggapi serangkaian pernyataan atau suatu preferensi gitu. Jadi jika individu setuju dengan pernyataan sebuah kursus dalam filsafat harus diminta dari semua kandidat untuk kredensial mengajar, peneliti menyimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki sikap positif terhadap kursus tersebut. Nah, skala sikap oleh karena itu terdiri dari serangkaian pernyataan yang ditanggapi oleh seorang individu. Pola tanggapan kemudian dipandang sebagai bukti atau lebih bukti dari satu atau lebih sikap yang mendasarinya. Nah, skala sikap seringkali serupa dengan skala penilaian dalam bentuk form skala penilaian sikap. Nah, dengan kata dan angka yang ditempatkan pada suatu kontinum. Subjek melingkari kata atau angka yang mewakili perasaan mereka terhadap topik yang termasuk dalam pertanyaan atau pernyataan dalam skala. Nah, skala yang umum digunakan dalam penelitian pendidikan yaitu skala Likert. Nah, skala Likert sendiri merupakan suatu skala yang dikembangkan oleh suatu peneliti bernama Likert. Nah, jadi pada gambar 7.15 itu menyajikan beberapa contoh dari skala Likert. Beberapa item angka berupa
skor 5 yaitu sangat setuju, kemudian juga pada kanan ujungnya yaitu angka 1 atau sangat tidak setuju. Nah, itu menunjukkan sikap positif dan diberi skor 5, dan juga sikap yang kurang positif itu diberi skor 1 atau sangat tidak setuju. Nah, jenis skala sikap yang sangat unik ini itu sangat berguna untuk penelitian kelas atau yaitu yang biasa disebut dengan diferensial sematik. Hal ini memungkinkan seorang peneliti untuk mengukur sikap subjek terhadap suatu konsep tertentu. Nah, subjek disajikan dengan rangkaian beberapa pasangkata sifat yaitu baik atau buruk. Beberapa kata sifat seperti baik buruk, dingin panas, berharga atau tak ternilai, kemudian juga dan seterusnya. Dan diberi untuk diminta untuk memberi tanda centang di masing-masing pasangannya. Jadi gambar 716 itu menyajikan sebuah contoh skala yang memiliki nilai khusus untuk menentukan sikap anak kecil itu menggunakan wajah yang digambar sederhana. Jika subjek studi sikap adalah seorang anak sekolah dasar atau lebih muda, mereka dapat diminta untuk memberikan tanda silang di bawah wajah seperti pada gambar 717. Nah, hal ini untuk menunjukkan perasaan mereka tentang suatu topik atau suatu bahasan. Nah, subjek skala sikap itu biasanya dibahas agak luas dalam literatur yang tentang evaluasi dan pengembangan tes. Dan siswa yang tertarik dengan perlakuan lebih luas itu harus berkonsultasi dengan buku teks standar pada mata pelajaran ini, begitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai kepribadian atau karakter. Jadi kosakata, kemampuan membaca, kemudian penggunaan bahasa, kemudian matematika dan persediaan kepribadian itu dirancang untuk mengukur tertentu ciri-ciri individu untuk menilai suatu perasaan mereka tentang suatu ciri. Nah, contoh inventaris semacam itu merupakan termasuk ke dalam inventarisasi kepribadian multifasik Minnesota, yaitu skala kecemasan IPAT, skala konsep diri anak Pierre Harris, bagaimana perasaan saya tentang diri saya, dan rekaman preferensi Coder. Nah, gambar 718 itu mencantumkan beberapa item tipikal dari jenis tes ini. Item spesifik tentu saja mencerminkan variabel seperti alamat inventaris. Baiklah, instrumentasi selanjutnya yaitu tes prestasi. Jadi pencapaian atau suatu kemampuan dapat tes mengukur untuk dapat mengukur pengetahuan atau keterampilan individu dalam suatu bidang atau subjek tertentu itu disebut dengan tes prestasi. Sebagian besar digunakan di sekolah untuk mengukur pembelajaran atau efektivitas pengajaran. Tes prestasi California misalnya, mengukur prestasi dalam membaca, bahasa, dan aritmatika. Tes prestasi Stanford mengukur berbagai bidang seperti penggunaan bahasa, arti kata, ejaan, penggunaan aritmatika, studi sosial, dan sains. Nah, tes prestasi lainnya yaitu yang biasa digunakan yaitu termasuk tes komprehensif, keterampilan dasar, tes keterampilan dasar Iowa, kemudian tes prestasi metropolitan, dan tes berurutan kemajuan pendidikan atau STEP. Dalam penelitian yang melibatkan perbandingan metode instruksional, prestasi sering menjadi variabel yang dependen. Nah, tes prestasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Tes pencapaian umum biasanya berupa serangkaian tes seperti langkah yang mengukur hal-hal seperti persediaan kepribadi atau karakter. Kemudian salah satu tes prestasi yang umum paling digunakan yaitu Graduate Record Examination. Ya, gambar 719 yaitu mengilustrasikan jenis item yang ditemukan pada tes prestasi. Independen atau variabel dependen dalam penelitian yaitu dalam upaya untuk menilai efek program instruksional yang berbeda, misalnya seringkali dan sangat perlu untuk mengontrol variabel ini sehingga kelompok yang terpapar pada program yang berbeda tidak terlalu berbeda dalam kemampuan umum. Selanjutnya yaitu tes bakat atau jenis tes yang lain terkenal adalah yang disebut tes kecerdasan bakat atau IQ atau yang menilai kemampuan intelektual dalam banyak kasus yang tidak diajarkan secara khusus di sekolah. Nah, beberapa ukuran umum seringkali digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam penilaian bakat.
Nah, pada contohnya yaitu tes prestasi matematika misalnya. Nah, itu dapat juga mengukur bakat matematika tambahan. Meskipun tes semacam ini digunakan oleh suatu konselor untuk membantu mengidentifikasi area di mana mungkin mereka memiliki potensi, atau tes tersebut juga biasanya digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini sangat berguna untuk tujuan kontrol, misalnya untuk mengukur keefektifan program instruksional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam matematika. Seorang peneliti mungkin menggunakan tes bakat untuk menyesuaikan perbedaan awal dalam kemampuan. Nah, gambar 7.20 ini merupakan salah satu jenis item yang ditemukan pada tes bakat. Nah, tes bakat ini diberikan kepada individu atau kelompok. Setiap metode memiliki kelebihan atau kekurangan. Nah, kelebihan besar dari tes kelompok yaitu bahwa mereka itu dapat nyaman dan untuk mengelola karena menghemat banyak waktu. Tapi kelemahannya yaitu siswa itu harus banyak membaca, dan siswa yang rendah dalam kemampuan membaca dapat di posisi yang kurang menguntungkan ketika melakukan tes ini. Nah, selain itu juga sulit bagi mereka mengikuti tes untuk memperjelas instruksi tes atau berinteraksi dengan penguji, atau yang terkadang meningkatkan skor. Terakhir, kisaran tugas yang mungkin di mana siswa diperiksa jauh lebih sedikit dengan tes yang diberikan oleh kelompok dibandingkan tes yang diberikan secara individual. Selanjutnya yaitu tes kinerja. Nah, jadi contoh dari tes ini yaitu tes mengetik. Nah, di mana skor individu itu ditentukan oleh seberapa akurat dan seberapa cepat individu tersebut mengetik. Nah, tes kinerja yaitu merupakan suatu tes yang paling objektif di antara daftar periksa kinerja, atau juga daftar kinerja daftar kinerja periksa, atau juga daftar skala peringkat kinerja, atau juga tes kinerja. Nah, di antara ketiga ini yang paling objektif yaitu tes kinerja. Nah, ketiga, sejumlah besar penilaian diperlukan untuk menentukan apakah berbagai aspek kinerja dilakukan dengan benar. Perangkat tersebut cenderung diklasifikasikan sebagai daftar periksa atau skala peringkat. Nah, gambar 722 itu mengilustrasikan tes kinerja yang dikembangkan lebih dari 60 tahun yang lalu untuk mengukur kemampuan menjahit. Nah, dalam tes ini individu diminta untuk menjahit pada garis bagian A dari tes dan di antara garis di antara bagian B. Selanjutnya yaitu perangkat proyektif. Jadi perangkat proyektif merupakan suatu instrumen apapun dengan stimulus samar yang memungkinkan individu untuk memproyeksi minat, preferensi, kecemasan, prasangka, kebutuhan, dan sebagainya melalui respon mereka. Seperti yang pertama yaitu contohnya bagaimana katak dan mainan sama dan apa bedanya. Kemudian yang kedua itu berikut urutan gambarnya, yaitu dapat kita amati ada beberapa gambar di situ. Perangkat seperti ini itu tidak memiliki jawaban yang benar ataupun jawaban yang jelas, dan formatnya memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan sesuatu yang menggambarkan kepribadian dirinya sendiri. Ada ruang untuk berbagai tanggapan. Itu, atau mungkin contohnya yang paling terkenal yaitu perangkat proyektif dari Rosca ing Blotes, di mana individu disajikan dengan serangkaian bercak tinta berbentuk ambigu dan diminta untuk menggambarkan seperti apa bercak itu. Nah, tes proyektif terkenal lainnya yaitu tes apersepsi termatik atau TAT, di mana gambar-gambar peristiwa dipresentasikan dan individu diminta mengarang cerita tentang setiap gambar. Salah satu aplikasi dari pendekatan proyektif itu untuk setting ruang kelas yaitu Picture Situation Inventory, yaitu salah satu sedikit dari contoh yang secara khusus disesuaikan dengan situasi kelas. Instrumen ini terdiri dari serangkaian gambar kartun, masing-masing menggambarkan situasi kelas di mana seseorang anak mengatakan sesuatu, siswa yang mengikuti tes harus memasukkan tanggapan. Dengan demikian mungkin menunjukkan sesuatu yang jadi ketika diberikan gambar, siswa itu akan memberikan tanggapan yang akan menggambarkan bagaimana kecenderungan sikap siswa tersebut ketika di situasi yang
serupa begitu. Yang selanjutnya yaitu perangkat sosiometrik. Nah, perangkat sosiometrik ini meminta individu untuk menilai rekan-rekannya dalam beberapa cara. Dua contoh yang termasuk ke dalam perangkat sosiometrik yaitu sosiogram dan permainan kelompok. Sosiogram merupakan representasi visual yang biasa digambarkan dengan panah dari pilihan yang dibuat orang tentang individu lain dengan siapa mereka berinteraksi. Nah, hal ini sering digunakan untuk menilai iklim atau cuaca dan struktur hubungan interpersonal di dalam kelas, tetapi tidak berarti ketika pembelajaran. Nah, contohnya yaitu setiap siswa biasanya diwakili oleh lingkaran jika siswa perempuan dan segitiga jika laki-laki. Dan anak panah itu ditarik itu untuk menunjukkan pilihan siswa yang berbeda sehubungan dengan pertanyaan tertentu. Nah, siswa mungkin diminta misalnya untuk mendaftarkan 3 nama yang mereka anggap sebagai pemimpin, kemudian yang paling dikagumi dan juga yang paling membantu, atau yang ingin untuk memiliki seorang teman. Nah, tanggapan yang diberikan siswa kemudian digunakan untuk menyusun sosiogram. Nah, gambar 7.24 ini mengilustrasikan suatu sosiogram. Nah, versi lain dari perangkat sosiometrik yaitu permainan kelompok. Siswa diminta untuk memerankan anggota kelompok mereka yang berbeda dalam berbagai peran dalam sebuah drama untuk menggambarkan hubungan interpersonal mereka. Nah, peran-peran tersebut dicantumkan pada selembar kertas dan kemudian anggota kelompok diminta untuk menulis atas nama siswa yang menurut mereka paling tepat untuk menggambarkan peran tersebut. Nah, hampir semua jenis peran dapat disarankan. Pilihan casting dibuat Pilihan casting yang dibuat individu sering menjelaskan bagaimana beberapa individu itu dilihat oleh orang lain. Nah, gambar 7.25 itu menyajikan contoh perangkat. Selanjutnya yaitu format pertanyaan. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai item pilihan atau item melengkapi. Item pilihan menyajikan satu set kemungkinan tanggapan dari mana responden harus memilih jawaban yang paling tepat. Contohnya dari item pilihan yaitu yang pertama pilihan benar salah. Pilihan benar salah menyajikan pertanyaan benar atau salah dan responden harus menandai benar dengan tanda T atau salah sebagai F. Variasi kata yang sering digunakan benar dan salah adalah ya, tidak, atau benar salah yang seringkali lebih berguna ketika mencoba menanyai atau mewawancarai anak kecil. Yang kedua, pilihan jamak. Soal pilihan jamak terdiri dari 2 bagian, batang yang berisi pertanyaan dan beberapa biasanya 4 pilihan yang mungkin. Yang ketiga, mencocokkan. Item mencocokkan adalah variasi dari format pilihan ganda. Mereka terdiri dari 2 kelompok yang terdaftar dalam kolom-kolom sebelah kiri yang berisi pertanyaan atau hal-hal yang harus dipikirkan dan kolom sebelah kanan yang berisi kemungkinan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya, latihan interpretasi. Salah satu kesulitan dalam menggunakan item benar salah, pilihan ganda, dan mencocokkan untuk mengukur pencapaian adalah bahwa item ini seringkali tidak mengukur hasil belajar yang kompleks. Jenis dari item melengkapi yaitu dapat digunakan pada pertanyaan, jawaban singkat. Soal jawaban singkat mengharuskan responden untuk memberikan kata, frasa, angka, atau simbol yang diperlukan untuk melengkapi pernyataan atau menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua untuk esai. Pertanyaan esai adalah pertanyaan di mana responden diminta untuk menulis panjang lebar seperti halnya pertanyaan jawaban singkat. Subjek harus menghasilkan jawaban mereka sendiri. Namun pada umumnya mereka bebas menentukan bagaimana menjawab pertanyaan. Fakta apa yang disajikan, mana yang ditekankan interpretasi, apa yang harus dibuat dan semacamnya. Selanjutnya Unobtrusive measure. Banyak instrumen membutuhkan kerjasama responden dalam satu atau lain cara dan melibatkan beberapa jenis gangguan ke dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Kadang-kadang responden tidak suka atau bahkan tidak suka diuji, diamati, atau diwawancarai. Selanjutnya, reaksi responden terhadap proses instrumentasi yaitu diuji, diamati, atau diwawancarai seringkali sampai tingkat tertentu dan mempengaruhi sifat informasi yang diperoleh peneliti. Untuk menghilangkan efek reaktif ini, peneliti terkadang mencoba untuk menggunakan apa yang disebut tindakan tidak mengganggu atau unobtrusive measure yang merupakan prosedur pengumpulan data yang tidak melibatkan instruksi ke dalam rangkaian peristiwa yang terjadi secara alami. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada instrumen yang diperlukan, hanya beberapa bentuk pencatatan.